محمد رسول الله. Kewajiban kita setelah beriman adalah istiqomah di atas keimanan. Karena banyak orang akhir hayatnya tidak wafat dalam kondisi iman. Dia wafat dalam kondisi musyrik. Dia wafat dalam kondisi kufur. Dia wafat dalam kondisi munafik. Maka setelah kita beriman, kewajiban kedua adalah istiqomah, menjaga keimanan itu. Maka orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada orang itu. Kapan turunnya? Menjelang akhir hayatnya. Malaikat mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut menghadapi kematian dan jangan kamu khawatir meninggalkan keluarga. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami adalah pendamping kalian di dunia dan di akhirat. Kematian bagi orang mukmin itu ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kematian adalah istirahat dari kejahatan dunia. Kalau dia wafat, dia istirahat dari problem-problem hidup dunia, dari penyakitnya, dari masalah-masalah yang ada di dunia. Yang kedua, kematian bagi orang mukmin adalah menggapai pahala yang dia kerjakan di dunia. Pagi, subuh dia bangun, malam isya, capek dia sholat, ngaji lagi. Kemudian ketiga, keuntungannya adalah perjumpaan dia dengan orang yang dia cintai. Ketemu lagi dengan keluarganya, sahabatnya di alam barzah. Sama-sama beriman tentunya. Sudah lama dia berpisah. Suatu ketika sahabat Nabi datang pada Nabi SAW. Ya Rasul, kulli fil Islam kaulan la as'alu anhu gairuk. Ya Rasul, katakan kepadaku satu kalimat yang saya nggak akan tanya lagi sama orang lain. Kata Nabi, kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman pada Allah sumastaqim. Kemudian istiqomahlah di atas keimanan. Ini yang berat, jaga istiqomah. Para ulama menjelaskan bahwa istiqomah itu rukunnya ada 4. Orang bisa dikatakan istiqomah harus memenuhi 4 rukun, 4 pilar istiqomah. Pertama, istiqomah itu di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, tauhid yang benar. Akidahnya diambil dari Quran, akidahnya diambil dari as-sunnah yang as-sahihah. Gak boleh akidahnya dicampur dengan akidah Mu'tazilah umpamanya, akidahnya dicampur dengan akidah Syiah umpamanya, atau akidah Sufi yang bisa menyatu dengan Tuhan, atau akidah-akidah yang lain, akidah-akidah kaum jahiliyah. Yang kedua, orang dikatakan istiqomah kalau manhatnya itu lurus. Manhat itu cara beragama. Nah sekarang ini orang jarang bicara manhat, cara beragama. Sehingga orang cara beragamanya itu masing-masing sesuai dengan selera. Ada yang cara agamanya ngikutin leluhur, udahlah kita ikutin nenek moyang kita aja. Ada yang cara agamanya ngikutin kebiasaan masyarakat, udahlah kita agama yang umum-umum aja deh. Ada yang cara agama ngikutin selera, ya ini sih versi saya ya, saya senangnya begini, saya udah biasa begini, selera dia. Ada yang beragama ngikutin ormas dia, wah saya udah ikut ormas ini. Ada yang beragama ngikut guru. Saya mah kata ustadz ini aja deh, dia ahli, profesor, botak palanya, gitu. Jadi orang beragama sesuai dengan yang dia lihat, yang dia dengar. Tidak. Cara beragama manhaj itu harus melihat Rasul dan para sahabatnya. Itulah orang bilang manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah ngikuti sunnah, wal jamaah ngikutin jamaah para sahabat Nabi. Mereka lah asalnya Islam itu mereka. Yang pertama kali Islam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul Islam, para sahabatnya Islam. Mereka lah generasi pertama Islam. Dan Allah jadikan mereka adalah sebagai contoh, sampel bagi generasi-generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, istiqomah itu rukun ketiga di atas ibadah yang benar. Dibangun ibadah dasarnya harus benar. Dasarnya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bukan kata kiai, kata ustadz, ibadah bukan kata ormas, ibadah bukan kata diri pribadi, tapi ibadah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibadah hak dari Allah, hak dari Rasulnya. Enggak boleh orang bikin-bikin ibadah. Cuma Rasul yang punya hak paten bikin ibadah. Kita enggak punya hak. Apa hak Bapak? Mana ayatnya turun buat Bapak, bahwa Bapak berhak bikin sholawat, bahwa Bapak berhak bikin ini, bikin itu. Enggak ada. Siapapun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang orang ibadah bukan mengikuti Rasul, tapi mengikuti figur-figur tertentu.
Kemudian yang keempat, syarat keempat, istiqomah harus di atas akhlak yang sahih, akhlak yang benar, muamalah yang benar. Jadi jangan Islam, utang nggak bayar, gitu. Islam, makan duit riba. Islam, tapi selingkuh, gitu. Udah tua tapi genit, temu perempuan cengenges gitu. Sopanan diri dijaga. Ini dia istiqomah. 4 rukun. Orang bisa dikatakan istiqomah kalau memenuhi kriteria 4 rukun ini. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.